Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 4037. Peristiwa Isra dan Miraj. Ibnu Ishaq berkata, tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan di perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis di Ilya. Saat itu, Islam telah menyebar di Makkah dan di seluruh kabilah-kabilah. Ibnu Ishaq berkata, hadits tentang Isranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang saya terima, berasal dari Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri, Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muawiyah bin Abu Sufyan, Al-Hasan bin Al-Hasan, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Qatadah, dan ulama-ulama lainnya, serta Ummu Hani binti Abdul Muthalib. Mereka sama-sama meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra ini di dalamnya terdapat ujian, seleksi, dan merupakan salah satu bukti kekuasaan dan kebesaran Allah. Selain itu, terdapat juga pelajaran bagi orang-orang berakal, petunjuk, rahmat, dan penguat keimanan bagi orang yang beriman kepada Allah dan membenarkannya. Allah mengisrakan Rasulullah sebagaimana yang dikehendakinya untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya seperti yang dia inginkan, hingga beliau bisa menyaksikan bukti-bukti kekuasaannya, terutama dalam mengerjakan apa saja yang dikehendakinya. Ibnu Ishaq berkata, seperti beritakan kepadaku, Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki burak, yaitu hewan yang membawa para nabi sebelum beliau. Kemudian beliau mengendarainya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di antara langit dan bumi, hingga perjalanan beliau terhenti di Baitul Maqdis. Di sana, telah ada Ibrahim, Musa, dan Isa, serta beberapa nabi yang sengaja telah dikumpulkan untuk bertemu beliau, kemudian beliau sholat mengimami mereka. Usai sholat, 3 bejana, 1 bejana berisi susu, 1 bejana berisi minuman keras, dan 1 bejana berisi air didatangkan kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika itu ada yang berkata, apabila dia mengambil air, ia tenggelam, demikian pula dengan umatnya. Jika ia mengambil minuman keras, ia mabuk, demikian pula dengan umatnya. Jika ia mengambil susu, ia mendapatkan petunjuk, demikian pula dengan umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian aku mengambil bejana yang berisi susu dan meminumnya. Jibril berkata kepadaku, engkau telah mendapatkan petunjuk, demikian pula dengan umatmu, wahai Muhammad. Ibnu Ishaq berkata, aku diberitahu dari Al-Hasan bahwa ia bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku sedang tidur di Hijr Aswad, malaikat Jibril mendatangiku kemudian membangunkanku dengan kakinya. Aku pun bangun namun tidak melihat apa-apa. Aku tidur lagi dan ternyata malaikat Jibril datang kepadaku untuk kedua kalinya. Ia membangunkanku hingga aku tersadar, namun aku tidak melihat apa-apa. Aku kembali tidur lagi dan ternyata malaikat Jibril datang kepadaku untuk ketiga kalinya, kemudian menggerak-gerakkan badanku hingga aku bangun. Ia lalu mengajakku pergi menuju pintu masjid, dan ternyata di sana ada seekor hewan putih yang besarnya antara kuda dan keledai. Hewan tersebut rupanya memiliki sayap, ia mendorong kedua kakinya dengan kedua sayapnya, dan memindahkan tangannya dalam setiap langkahnya di batas akhir pandangan matanya. Malaikat Jibril menaikiku di atas hewan tersebut, lalu ia keluar bersamaku. Ia tidak berpisah denganku, dan aku tidak berpisah dengannya. Ibnu Ishaq berkata, aku mendapatkan riwayat dari Qatadah yang berkata bahwa ia diberitahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku mendekati hewan tersebut untuk menaikinya, hewan tersebut menunjukkan sikap tidak suka, kemudian malaikat Jibril menegurnya dan berkata, kenapa engkau tidak malu atas apa yang engkau perbuat, wahai burak? Demi Allah, engkau memang pernah dinaiki hamba Allah sebelum Muhammad, namun tak satu pun dari mereka yang lebih mulia di sisi Allah daripada Muhammad. Burak pun merasa malu hingga keringatnya bercucuran. Setelah itu, ia bersikap jinak, kemudian aku menaikinya. Al-Hasan bercerita, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbang bersama malaikat Jibril hingga beliau tiba di Baitul Maqdis. Di sana,
telah ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa dalam kumpulan para nabi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami mereka sholat. Setelah itu, dua bejana, salah satu dari bejana tersebut berisi minuman keras, sedang bejana satunya berisi susu didatangkan kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil bejana yang berisi susu, kemudian meminumnya dan meninggalkan bejana berisi khamr, minuman keras. Malaikat Jibril berkata kepada beliau, "Engkau dikaruniai petunjuk kepada fitrah, demikian pula dengan umatmu, wahai Muhammad, dan minuman keras diharamkan kepada kalian." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Makkah. Keesokan harinya, beliau menceritakan apa yang beliau alami kepada orang-orang Quraisy. Sebagian besar dari mereka berkata, "Demi Allah, ini adalah sesuatu yang sangat konyol." Betapa tidak. Rombongan musafir yang jalannya cepat saja membutuhkan jarak tempuh selama sebulan untuk pergi dari Makkah ke Syam, apakah mungkin Muhammad pergi ke sana lalu pulang ke Makkah hanya dalam waktu semalam? Banyak orang yang tadinya telah masuk Islam menjadi murtad gara-gara peristiwa ini. Orang-orang Quraisy pergi kepada Abu Bakar, kemudian berkata kepadanya, "Coba tengok sahabatmu, wahai Abu Bakar. Ia mengaku pada malam ini pergi ke Baitul Maqdis dan sholat di sana, kemudian pagi ini ia pulang ke Makkah." Abu Bakar berkata kepada mereka, "Apakah kalian mendustakan apa yang dikatakan?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Dia kini sedang berada di masjid sedang bercerita kepada manusia tentang apa yang baru dialaminya." Abu Bakar berkata, "Demi Allah, jika itu yang ia katakan, pasti ia berkata benar. Apa ada yang aneh bagi kalian? Demi Allah, sesungguhnya ia berkata kepadaku bahwa ia berpindah dari langit ke bumi hanya dalam waktu sesaat pada waktu malam atau sesaat pada waktu siang dan aku mempercayainya. Jadi inilah puncak keheranan kalian." Usai mengatakan itu, Abu Bakar berjalan hingga tiba di tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi Allah, benarkah engkau telah bercerita kepada manusia bahwa pada malam ini engkau pergi ke Baitul Maqdis?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, benar." Abu Bakar berkata, "Kalau begitu, tolong ceritakan kepadaku ciri-ciri Baitul Maqdis, karena sebelumnya aku pernah pergi ke sana." Lanjut Al-Hasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjelaskan ciri-ciri Baitul Maqdis kepada Abu Bakar. Setelah mendapatkan penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar berkata, "Engkau berkata benar. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ciri-ciri Baitul Maqdis, Abu Bakar berkata, "Engkau berkata benar. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Usai bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Engkau, wahai Abu Bakar, adalah as-Siddiq, orang yang membenarkan." Sejak peristiwa itulah, Abu Bakar dijuluki as-Siddiq. Allah lalu menurunkan ayat mengenai orang-orang Islam yang murtad karena peristiwa Isra, "Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia dan, begitu pula, pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka." Quran Surah Al-Isra 60. Inilah hadits riwayat Al-Hasan mengenai peristiwa Isra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih komplit dari hadits riwayat Qatadah. Ibnu Ishaq berkata, beberapa keluarga Abu Bakar bercerita kepadaku bahwa Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pergi dengan badannya, namun dengan ruhnya. Ibnu Ishaq berkata, Yakub bin Utbah bin Al-Mughirah bin Al-Ahnas bercerita kepadaku, Muawiyah bin Abu Sufyan berkata, sungguh mimpi-mimpi dari Allah Ta'ala adalah benar. Ucapan Aisyah dan Muawiyah bin Abu Sufyan ini tidak kontradiksi dengan hadits riwayat Al-Hasan berdasarkan ayat berikut, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Quran Surah Al-Isra 60.
Juga berdasarkan firman Allah Ta'ala yang menceritakan perihal Nabi Ibrahim bahwa ia berkata kepada anaknya, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Quran Surah As-Saffat 102. Dari sini jelaslah bahwa wahyu dari Allah datang kepada para nabi, terkadang dalam keadaan mereka terjaga dan terkadang pula dalam keadaan tidur. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana berita yang sampai padaku, bersabda, mataku tidur, namun hatiku tidaklah tidur. Wallahu alam dalam kondisi apa beliau datang ke Baitul Maqdis dan menyaksikan apa yang dia saksikan dari kebesaran Allah. Bagaimana yang dia alami dalam keadaan tidur atau tidak tidur, yang jelas semuanya hak dan benar. Ibnu Ishaq berkata, Az-Zuhri bercerita dari Said bin Al-Musayyib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ciri-ciri fisik Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa yang beliau lihat pada malam Isra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Ibrahim ia begitu mirip denganku. Sementara Nabi Musa, dia berkulit sawo matang, tinggi, ceking, rambutnya lebat, hidungnya mancung, dan dia seperti orang dari kabilah Syanu'ah, kabilah Asad. Sedang Nabi Isa, beliau berkulit merah, postur tubuhnya sedang, rambutnya lurus, di wajahnya terdapat banyak tahi lalat, dan orang yang paling mirip dengannya ialah Urwah bin Mas'ud Ats-Sakafi. Ibnu Hisham berkata, Umar mantan budak kufra dari Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abu Thalib berkata, Ali bin Abu Thalib mengisahkan tentang ciri-ciri fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, tingginya sedang, rambutnya tidak begitu keriting dan tidak begitu lurus, keritingnya seperti orang-orang Arab pada umumnya, badannya tidak terlalu gemuk, wajahnya tidak bulat, putih kulitnya. Kedua matanya hitam legam, bulu matanya panjang, lebar pundaknya, rambut di dada dan perutnya tipis, bulu tangannya tipis, begitu juga dengan bulu kakinya, telapak tangannya keras, begitu juga telapak kakinya. Apabila berjalan, kakinya seakan tidak menginjak tanah. Beliau seperti berjalan menuruni bukit, jika menoleh maka beliau menoleh dengan menghadapkan seluruh wajahnya, di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian dan itulah tanda semua para nabi. Orang yang paling suka memberi, paling suka memaafkan, paling benar ucapannya, paling menetapi janji, paling lembut akhlaknya, paling mulia pergaulannya. Siapa yang melihatnya, maka ia segan padanya, dan barang siapa bergaul dengannya ia pasti mencintainya, dan orang yang menyifati ciri-ciri beliau berkata, seumur hidupku belum pernah melihat orang yang mirip dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata, seperti disampaikan kepadaku, dari Ummu Hani, binti Abdul Muthalib radhiyallahu anha, ia bernama asli Hindun, mengenai peristiwa Isra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan tatkala beliau sedang berada di rumahku. Malam itu, beliau tidur di rumahku. Dia mengakhirkan sholat Isya, lalu tidur dan kami pun tidur. Menjelang subuh, Rasulullah membangunkan kami. Setelah sholat subuh bersama, Rasulullah berkata, wahai Ummu Hani, setelah aku mengakhirkan sholat Isya, seperti yang engkau lihat, kemudian aku pergi ke Baitul Maqdis, dan sholat di sana. Setelah itu, barulah aku mengerjakan sholat subuh bersama kalian sekarang seperti yang kalian lihat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, namun aku halangi. Aku berkata kepadanya, wahai Nabi Allah, sembunyikan peristiwa ini dari manusia, sebab jika kau ceritakan nanti mereka pasti mendustakanmu dan mempermainkanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, aku pasti menceritakan peristiwa ini kepada mereka. Aku berkata kepada budakku dari Habasyah, sana, ikutilah Muhammad dan dengarkan apa yang dia katakan kepada manusia dan apa yang dikatakan manusia kepadanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan orang-orang, beliau bercerita kepada mereka dan mereka terheran-heran. Mereka berkata, hai Muhammad, apa buktinya kalau ceritamu itu benar, sebab kami belum pernah sekalipun mendengar cerita model ini sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, buktinya adalah,
aku melihat kafilah Bani Fulan di lembah ini dan di lembah itu. Mereka lari kocar-kacir ketakutan karena mendengar suara hewan. Aku terus berjalan hingga tiba di daerah Dahajnan. Aku menghampiri kafilah Bani Fulan dan aku lihat mereka sedang dalam keadaan tidur. Mereka mempunyai wadah berisi air yang mereka tutupi dengan sesuatu, lalu aku buka tutupnya, kemudian aku minum air yang ada di dalamnya. Setelah itu, aku menutupnya lagi sebagaimana semula. Dan sekarang kafilah tersebut singgah di Bengha, di Saniyatun Tanim. Mereka didahului unta berwarna abu-abu dan di unta tersebut terdapat 2 karung, satu berwarna hitam dan satunya warna-warni. Orang-orang itu segera pergi ke Saniyah dan mereka berjumpa dengan rombongan itu lebih dahulu sebagaimana yang telah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Mereka bertanya kepada kafilah tersebut tentang wadah berisi air, kemudian kafilah tersebut menjawab bahwa memang mereka mengisi wadah tersebut penuh dengan air dan menutupnya, dan setelah itu tidur. Namun ketika mereka bangun, mereka tidak mendapatkan air di dalamnya, padahal wadah tersebut tertutup rapat. Mereka juga bertanya kepada orang-orang lain di Makkah, kemudian orang-orang yang ditanya tersebut menjawab, "Demi Allah, dia berkata benar." Kami lari kocar-kacir di lembah yang dia ceritakan.